Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramun hadirin jamaah majlis Lailatul Isnin yang biasa kita adakan di Masjid Jami' Miftahul Jannah. Malam hari ini ditarik oleh Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Bapak Haji Sugiarto di kediamannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau niatkan, apa yang beliau hajatkan, apa yang beliau cita-citakan malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya berkah, keluarganya berkah, rezekinya berkah, dan insyaallah membawa manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para bapak, para orang tua, para sepuh, bini sepuh yang hadir, yang malam hari ini juga insyaallah kita doakan selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita isi di malam Senin 1 dan ketiga ini di Miftahul Jannah. Sekarang sekaligus Sahibul Bait memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang Ahad ini Ahad terakhir di bulan Maulid karena sudah lusa masuk Rabiul Tsani. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang gembira dengan kelahirannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu perkataan ulama di dalam satu kitabnya. Tujuan orang membuat atau memperingati sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syama'il Al-Imam An-Nabhani, beliau mengarang kitab namanya Syama'il. Itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 tujuan yang beliau sampaikan. Malam hari ini saya sampaikan 3 aja. Pokoknya kemalaman ya. Yang pertama, beliau katakan litaladdud, untuk merasakan kelezatan, kenikmatan, kegembiraan. Makanya di dalam Al-Quran Allah firmankan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal yang demikian itu gembiralah kalian, senangilah kalian. Wa khairun mimma yajma'un, kegembiraan itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Artinya tadi bahwa beliau menginginkan kenikmatan. Orang kalau gembira kira-kira enak apa enggak? Enak, pasti dapat nikmat ya, dapat senang ya. Termasuk kita ngadain maulid ini harus rasa gembira dan rasa senang ya. Di daerah kita Mesti Gajah sama daerah Telkom itu ada namanya safari maulid. Di Bojong Menteng juga ada masalah. Selama 40 malam nggak putus, dari masjid, musola, ke rumah. Yang mau ngambil setiap malam baca maulid.
Dan kita merasakan tadi bacaan maulid dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, sampai ketemu asraqal ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Itu kita rasakan ketika kita lagi di Madinah juga, subhanallah. Saya kemarin ketepatan percis di 12 Rabiul Awal di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Saya dari dulu azam. Kan saya biasa kalau masuk bulan Maulid di masjid ya, apa saya ngisi maghrib kah, isya kah, atau subuh kah. Kalau udah masuk Maulid minggu pertama saya lazimkan. Saya lazimkan itu saya wajibkan dari pribadi saya untuk sebelum kajian baca Maulid. Walaupun hanya 2 pasal. Rabbi sholli ala Muhammad ya. Kemudian pasal pertama, kemudian pasal yang qiyam. Mahallul qiyam. Tujuannya apa tadi? Saya selalu niat ya Allah, mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Maulid, saya ngambil ngarep berkahnya baca Maulid, bisa baca Maulid di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi. Wah, percis di tanggal 12 Rabiul Awal kemarin. Alhamdulillah, tahaddusan bi ni'mah. Artinya kita rasakan luar biasa pas ketemu ketepatan malam Jumat. Kemarin kan 12 Rabiul Awal hari Jumat. Udah saya baca sendiri itu di Masjid Nabawi. Kalau saya baca rame-rame gini mau ditangkap sama askar, diusir. Nggak boleh kalau kelompok-kelompok. Jadi kita baca aja sendiri. Semua maulid saya baca. Maulid Syaraful Anam, Al-Barzanzi, Maulid Azab, Maulid Diba. Saya bagi 2 tuh. Saya malam baca sama subuhnya saya baca. Ketika asraqal saya diri. Ya orang diri juga nggak ketahuan ngapain kan gitu ya. Karena kan banyak juga orang yang berdiri yang ziarah di makam kita. Cuman saya di dalam masjid, di dalam nggak dapat makam. Jadi sambil kita i'tikaf, sambil kita salat sunnah, kemudian kita baca sendiri. Semuanya kita baca. Kayak baca orang kayak baca wirid, kayak baca Quran gitu kan. Jadi orang nggak ada enggak kalau kita lagi baca maulid. Ya, karena saya sendiri gitu, nggak mau jamaah. Nah kemudian, subhanallah, saya rasakan inilah hikmahnya. Artinya semua yang kita biasa rutinkan, yang kita biasa lazimkan, kita niatkan, tidak menutup kemungkinan Allah pasti kabulkan semua hajat kita. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Namanya apa yang kita niatkan dibuktikan oleh Allah dan kita rasakan. Subhanallah, dengan rasa gembira, dengan rasa haru, dan tanpa kita sadar ternyata air mata kita depan Rasulullah SAW. Makanya orang kalau ziarah kan baca ya Nabi Assalamualaikum ya Rasul Assalamualaikum, semua tuh yang kita baca, yang bisa kita baca, betul kan? Ya kan? Nah itu malam luar biasa, saya rasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Nah, itulah littaladud. Artinya ketika kita berselawat, ketika kita baca maulid, ataupun kita hanya mendengar bacaan-bacaan dari yang tadi dibacakan dalam kisah maulidnya Nabi SAW, kita harus merasakan kenikmatan. Karena semua itu adalah pujian untuk Nabi yang memang sudah lazim pujian itu bersandarkan dalam diri Nabi. Gak ada cacat dalam diri Nabi kita Muhammad SAW, baik zahir ataupun batin. Sehingga tujuan yang pertama tadi kita merasakan kenikmatan, makanya bersyukur. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang ikut andil dalam mensyiarkan daripada syiar-syiarnya Allah. Kita termasuk orang-orang yang bersyukur bisa memberikan semangat spiritual dalam kehidupan kita, membangun jiwa kita untuk mendapatkan ketenangan dalam berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata beliau, mengarang kitab Syama'il ini tidak lain ditagarrub ila Nabi, untuk bisa lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam satu riwayat dikatakan aqrabun nas bi yaumil qiyamah aqsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti bersamaku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat. Karena orang yang bersalawat dipastikan mereka sering menyebut nama Nabi. Orang kalau sering menyebut nama Nabi Muhammad, nama kita akan tercatat dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, litagarrub inilah yang kita harapkan kedekatannya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dekat dengan Nabi, maka apa yang diajarkan Nabi, apa yang menjadi sunnah Nabi, mudah untuk kita kerjakan. Cuman kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, kita nggak kenal sosok Nabi Muhammad, bagaimana kita mau menghidupkan sunnah dalam diri kita?
Mustahil kita bisa mengikuti seseorang tanpa kita mengenal seseorang tersebut. Pasti kita kenal bagaimana sosok Nabi Muhammad, baru kita bisa mengikuti apa yang kita kenal. Kita punya orang yang kita idolakan. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin kita idolakan. Pasti yang kita idolakan kita kan kenal. Makanya belajar sejarah, ya, belajar kitab-kitab yang menjelaskan tentang Rasulullah itu sangat penting untuk kita bisa mengikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, ada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, putra daripada khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, beliau di satu riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar mengikuti Nabi itu gak sekedar apa yang dilakukan oleh Nabi, sampai jalan-jalannya Nabi itu dia ikuti dan dia lewati. Bahasa kita nih, Rasulullah sering banget lewat yang sini nih, gak lewat yang sana. Maka yang selalu dilewati apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Bahkan langkahnya Rasulullah yang ditahu ini diinjak, Rasulullah diinjak. Maka para sahabat sampai mengatakan, Sayyidina Umar ini ngikutin Nabi udah kayak orang yang di luar akal. Jadi langkahnya. Nah makanya kalau kita umroh itu, kalau mutawifnya, pembimbingnya tahu banget di mana Nabi SAW duduk, di mana Rasulullah kalau berjalan, di mana jejak-jejak Rasulullah yang menjadi asar di sana kebanyakan dihilangkan. Kalau kita tahu dan itu nikmat. Rasulullah biasa nyandar di sini, Rasulullah biasa duduk di sini. Rasulullah kalau para sahabat di sini ketika kita masuk raudhah ada sahabat ahlus sufa, ya kan? Di sini Rasulullah duduk dengan Sina Aisyah dan lain sebagainya. Wallah luar biasa. Itulah luar biasanya ketika kita kalau sudah mempunyai rasa rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibikinin maulid ini agar kita mempunyai rasa rindu sama Nabi. Harus, kenapa? Karena yang kita idola hanya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, untuk kita mencapai keredaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada jalan sampainya kepada Allah kecuali lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang Rasulullah rindukan ketika terpisah ruh dari jasadnya, siapa? Kita sebagai umatnya. Maka sepatutnya kita juga harus punya rasa rindu sama Nabi. Dan yang terakhir, yang ketiga, beliau katakan ketika beliau tujuan membuat kitab Syama'il itu ingin membalas budi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umatnya harus punya sifat balas budi dari kebaikan Rasulullah SAW kepada kita. Apa buktinya? Ya salah satunya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu menjadi rasa syukur Nabi SAW kepada Allah. Kan diriwayatkan ketika Rasulullah melihat umatnya melakukan kebaikan, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ketika ada umat yang melakukan maksiat, aku selalu memintakan ampun kepada Allah untuk umatku sallallahu alaihi Muhammad. Makanya cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Cuman satu. Apa cita-citanya Rasulullah? Tidak ada satu dari umatnya yang masuk dalam neraka jahanam. Ketika ditanya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau ridha kepada Tuhanmu? Apa yang diminta oleh Rasulullah? Wallahi la arda wahid min ummati finnar, ya Allah, demi Allah saya enggak ridha kalau ada satu umatku yang masuk dalam api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kewajiban buat kita merangkul orang-orang yang masih jauh dari majelis. Ya, kewajiban buat kita untuk selalu ngajak kebaikan siapapun itu, selama dia termasuk umat Nabi Muhammad. Jangan pernah kita memilah-milih sesuatu ataupun orang untuk kita ajak kebaikan, dan jangan pernah putus asa dan bosan untuk mengajak orang dalam kebaikan, amal saleh. Karena mereka juga umat Nabi Muhammad yang Rasulullah nggak kepengen dia min ahli nar. Dia pengen semuanya masuk surga.
Saya akhiri dengan satu hadis Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nah, artinya apa? Ketika mereka taat kepadaku, kata Rasulullah, menjalankan syariat Nabi Muhammad, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani, kalau dia melanggar maksiat, maka mereka lah yang enggak mau surga. Na'udzubillah min. Makanya kasih pemahaman, kasih arahan, kasih bimbingan anak-anak muda kita, tetangga kita, sanak famili kita. Jangan kita menanamkan rasa kebencian kepada mereka, tanamkan rasa kasih sayang untuk selalu kita rangkul dalam hal yang baik, hal yang maslahat, hal yang manfaat. Apalagi kita punya rutinan setiap malam Senin dari rumah ke rumah. Yang belum pernah duduk aja, yang belum pernah ngumpul bersama, ajakin mereka untuk bersama-sama. Dan jangan pernah bosan dalam mengajak kebaikan. Man dalla ala khairin falahu misru ajrin fa'ili. Ketika kita bisa mengajak satu orang aja, maka kita mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua niat dan hajat kita, mudahkan segala urusan kita, diberikan keberkahan dalam hidup kita, dan insyaallah majelis malam Senin ini menjadi wasilah perantara orang-orang yang jauh dari masjid bisa dekat dengan masjid, orang-orang yang jauh dengan majelis bisa didekatkan oleh Allah dengan majelis ini, bermanfaat untuk lingkungan dan menjadi manfaat untuk keluarga kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.